Beberapa tahun yang lalu banyak jerebu dari Sumatera sampai ke Semenanjung, dari Kalimantan sampai ke Sabah, Sarawak. Saya bagi tazkirah di Kuala Lumpur, datang EJK bagi tahu, Ustaz Somad datang, rupanya jerebu ikut juga dengan Ustaz. Saya tidak pernah mahu sekalipun solat istisqa sampai sekarang. Bila datang mereka minta, Ustaz Abdul Somad, kita dah kumpul di Padang, kita nak solat minta hujan istisqa. Saya kata saya tak nak. Sampai sekarang saya belum pernah imam istisqa, belum pernah jadi khatib istisqa minta hujan. Ada setengah jamaah bertanya, kenapa Ustaz tidak mahu? Kata saya, kalau saya sembahyang istisqa, bila hujan turun kamu cakap sebab doa kamu, bila hujan tak turun kamu cakap sebab imamnya saya. Padahal hujan itu tak turun bukan kerana saya, tapi kenapa? Sebab yang memotong hutan itu ikut bersama sekali berdoa. Allah tidak mau melihat mereka yang berpura-pura. Maka dalam Islam diajarkan, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada biji kurma, falyughrisha, tanamkan. Kita dah ada di ruang ICU, kita dah nak mati menghadap Allah, tapi di tangan kita ada biji kurma, maka tanamkanlah. Kurma bukan cepat nak berbuah, 5 tahun kita tanam baru dia berputik dan berbuah. Kenapa kita tanam? Sebab Allah tidak tengok kita yang memakannya. Lepas kita tanam kita mati, yang memakannya anak cucu kita, yang bernaung di bawah pokoknya yang rimbun adalah orang lain. Kita mendapatkan amal jariah. Saya bagi tahu kepada saudara saya yang ada menonton channel Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya nak bagi tahu, saya datang ke Sabah, saya sedang ada di Tuaran. Sabah ini negerinya subur, tidak hanya di luar, di dalam pun subur juga. Cobalah tengok hijau bunga-bunga semua. Berapa lamalah agaknya ini semua ni menanam. Ini semua kerana ada perpaduan. Kalau kita tak berpadu, tak bersama, andailah yang menanam ini dia suka merah saja, semua bunga ni merah. Yang suka kuning, semua ni kuning. Tak ada cantik, tak ada indah. Ada kuning, ada putih, ada hijau, ada semua. Mata kita suka kepada perpaduan. Sesungguhnya perbezaan kita ini diciptakan Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, diciptakannya kamu satu saja. Semuanya elok rupa, semuanya kaya-kaya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah menguji kamu dengan berbagai nasib dan nasab kamu. Supaya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah perpaduan kita ini kita jadikan untuk berlomba dalam kebaikan. Siapa yang paling baik di antara kita? Yang paling baik adalah orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang ikhlas, kalau ditanya kita ramai yang ada di dalam Dewan Sri Sulaman Tuaran ini, yang paling ikhlas Abdul Somad yang paling ikhlas? Belum tentu. Abdul Somad lah yang paling ria, Abdul Somad lah yang paling sum'ah, Abdul Somad lah yang paling amalnya sudah hilang, diambil orang banyak. Lalu Abdul Somad itu nanti akan masuk surga karena apa? Karena doa dari orang Sabah yang ikhlas-ikhlas, insya Allah. Jangan kita sangka kita masuk surga kerana amal kita. Boleh jadi karena doa orang baik yang selalu mendoakan kita. Maka saya selalu bila ditanya orang, Ustaz Somad subuh bagi tazkirah, siang bagi tazkirah, malam bagi tazkirah, esok subuh tazkirah, selepas itu pergi lagi ke Tawau, nanti akan balik lagi. Apa yang Ustaz minum? Saya minum teh tarik. Apa yang Ustaz makan? Saya makan nasi. Lalu apa yang membuat Ustaz sehat? Yang membuat sehat itu adalah doa-doa dari hamba Allah yang baik-baik. Maka jangan aniaya orang, jangan zalimi orang, jangan buat orang sakit hati. Ittaquz zulma. Itulah kenapa dari mula pintu masuk sampai datang kemari tadi, saya angkatkan dua tangan saya macam ni. Sebab apa? Sebab saya dulu pernah masa kecil datang ustaz dari Jakarta. Saya datang berebut-rebut,
Dia berjalan macam ni, saya angkat tangan, dia tak angkat. Saya ingat sampai sekarang. Maka semua saya angkat gini supaya apa? Ada yang mengangkat, ada pun tidak, saya begini juga. Ada yang nak ingin bersalam, tak jadi dia dapat salam. Sakit hati dia, insya Allah dia tak sakit hati. Kalaupun dia sakit hati, tidak dengan saya, tapi dengan polis dan security. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Ini boleh. Ini boleh tulis esok. Esok pagi, esok siang, esok petang boleh tulis di status FB boleh. Nak tulis dibuat baju t-shirt pun boleh juga. Boleh tulis di belakang, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh dipakai saat main bola sepak. Masa main bola sepak pakai. Bila dia nak ambil bola, tunjuk. Tengok macam. Tapi jangan pakai masa sembahyang Jumat. Ini dah datang terlambat, sembahyang Jumat dipakai pula. Masuk ke dalam masjid, khatib Datuk Mufti sedang berkhutbah, dipakai baju tu, Allahu Akbar. Semua di belakang menengok, kemana obat akan dicari. Itulah maka kita tak boleh memakai baju yang bertulis-tulis bila masuk ke dalam masjid. Apa maknanya? Kerana semua hamba Allah ini dia akan mengadukan semuanya kepada Allah. Ada manusia ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, menghadap Allah, solat dia banyak, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, isyraq, awabin, solat sunat tahajud, solat witir, solat hajat, solat sunat mutlak, wasiyamin, puasa dia banyak, puasa Senin, Isnin, Khamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, 16, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa dia banyak. Puasa Nabi Daud, yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, berbuka sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari. Tapi ada pula jamaah, seorang puan bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, ada yang saya nak tanya. Apa tu? Laki saya sembahyang Nabi Daud. Macam mana tu? Sembahyang sehari, tak sembahyang sehari? Saya kata saya itu tak ada. Yang ada tu puasa Nabi Daud, berpuasa sehari, tak makan sehari. Ada orang yang amalnya banyak, pergi ke Makkah tiap-tiap tahun, pergi haji, pergi umrah, tapi ternyata di hadapan Allah apa yang terjadi? Amal puasa hilang, amal sedekah terbang, amal zikir melayang. Sebab apa? Sebab menganiaya orang. Maka kata Nabi, ittaquz zulma, jangan engkau buat aniaya, fa inna zulma zulumatun, kerana perbuatan aniaya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sampai hari ini saya masa belajar di Kaherah 1998 sampai 2002 saya balik, itu masih banyak lagi saudara-saudara kita Kristen Koptik yang ada di Alexandria, di Kaherah. Kebetulan saya menyewa rumah yang saya sewa itu, yang punya rumah namanya Baba Yosef Hanna, dia seorang Kristen. Selepas itu datanglah satu masalah besar di negeri saya, namanya masalah moneter, ekonomik. Dolar yang sebelumnya 2.500 rupiah menjadi 25.000, lepas itu 20.000, 17.000 naik. Maka Baba Yosef Hanna mengatakan, anak-anak pelajar-pelajar, saya mesti naikkan harga rumah sebab saya ada penyakit kanser, saya nak operation ke hospital. Kata kami, Baba Yosef, bila engkau sakit, maka sesungguhnya kami pun lebih sakit lagi. Sakit kanser? Tidak, sakit kantong. Jadi kami nak pindah dari rumah ini. Apa sakit kamu? Negeri kami sedang sakit ekonomik, nama monetary. Lagi sekarang dolar sedang melambung tinggi. Kata dia, kalau begitu kamu tetap di sini. Sampai saya balik bulan November 2002, sampai hari itu dia tidak naikkan sewa rumah. Pisang, kalau tuan pergi belayar, masak pisang sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi kalau bercerita tentang perpaduan, dia bukan orang Melayu, dia bukan orang Islam, dia bukan orang Indonesia,
tapi dia menengok kesamaan. Sebab ini budak nih sama-sama manusia. Dia jauh datang menuntut ilmu, naik pesawat terbang 10-12 jam baru sampai. Dia tak ada bercerita begitu. Saya aja berpikir mungkin macam itulah agaknya dia menengok saya. Dia tengok muka saya ini penuh dengan penderitaan dan dekat pada kematian. Maka dengan itu dia berkasih sayang. Sampai hari ini masih terkenang, masih teringat, masih terngiang. Apa maknanya? Bahwa kalau kita berpikir sesama manusia, maka insya Allah kita boleh hidup berpadu bersama. Dalam Islam ajaran itu jelas. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Yang ketiga yang boleh membuat kita bersama adalah bahwa kita ingat bahwa kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana orang yang kaya-kaya dulu? Mati. Mana orang yang sombong-sombong dulu? Mati. Maka puan, bila ada kawan sombong, biarkanlah dia. Dia pun nanti lama-lama juga akan mati. Begitu juga dengan tuan-tuan sekalian. Maka sesungguhnya al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang terkenang, yang teringat, yang baki hanyalah kenangan yang baik-baik. Saya ingin kalau saya mati, saudara saya di Tuaran, saudara saya di Sandakan, saudara saya di Tawau, saudara saya di Sabah, saudara saya di Semenanjung, semuanya mengenang yang baik-baik saja insyaallah. Amin. Sehingga kalau saya dapat berita, mereka mendapatkan berita kematian, mereka akan mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu. Mereka akan mengucapkan Al-Fatihah. Kira-kira saya hanya nak yakinkan diri saya saja. Kalau dapatlah tuan puan berita saya mati, mau tak mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Masya Allah, makin yakin saya bahwa kalau saya mati insya Allah. Tadi Ustaz tak yakin, tadi agak-agak yakin sikit. Tapi mendengar ini semakin yakin untuk terus beramal kebaikan-kebaikan. Sebelum saya kemari, saya berangkat pagi flight Kamis dari Sumatera, Riau ke KLIA 2. Dari KLIA saya menuju ke Sabah. Maka saya berpikir esok pagi saya nak berangkat dari rumah lepas subuh. Tak sempat takziah. Petang itu jam 6 rupanya ada pensyarah saya masa belajar dulu meninggal dunia. Jam 10 malam saya bawa istri saya bawa anak saya datang menengok jenazahnya. Saya bacakan Yasin, saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan Qul Huwallah, saya bacakan Al-Falaq, saya bacakan An-Nas, saya bacakan pangkal Al-Baqarah, saya bacakan ayat kursi, saya bacakan akhir Al-Baqarah. Selepas itu saya baca Allahumma firlahu warhamhu. Selepas itu saya buka wajahnya, saya cium untuk yang terakhir kali. Bila kita tengok ada saudara, kawan, sahabat, bila dia meninggal, datanglah, buka, cium. Bila sesama lelaki, perempuan jangan. Walaupun dah meninggal. Maknanya apa? Orang ini pernah berbuat baik kepada saya. Dia pernah tunjuk ajar saya. Dia pernah buat kebaikan yang tak dapat saya balas sampai mati. Maka saya datang menengok dia sebagai penghormatan yang terakhir kali sebelum dia masuk ke dalam liang lahat. Saya sampaikan ke kawan-kawan, sampaikan ke keluarganya supaya mereka tak sakit hati. Sebab hari Khamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad Ustaz Abdul Somad pergi ke Sabah, pergi ke Kinabalu, pergi ke Tuaran, pergi ke Sandakan, pergi ke Tawau. Sampaikan kepada mereka malam pertama, malam kedua, malam ketiga saya tak boleh datang takziah. Semuanya akan berakhir menghadap Allah. Yang diingat, yang dikenang hanyalah kebaikan-kebaikannya saja. Makanya kata Nabi SAW, ulkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal sebutlah yang baik-baiknya saja. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kenangan yang baik. Buatlah kenangan yang baik, buatlah hati orang tertawan. Ustaz Abdul Somad, apalah kenangan Ustaz selama di Sabah?
Masya Allah, tabarakallah, saya berjumpa dengan Hijaz, saya berjumpa dengan Mawi, saya berjumpa dengan orang-orang yang baik, yang rendah hati, yang tawadu, banyak kesan, banyak kenangan, banyak yang baik-baik. Itu sajalah yang akan kita ingat manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang baik kalau kita kenang, kita tak tengok suku bangsanya, kita tak tengok apa agamanya. Kalau dia baik, kita akan kenang dia. Begitulah Allah mengajarkan kita sesama manusia, wa ta'awanu, berbuat baiklah, alal birri, pada perbuatan baik, wa taqwa, pada perbuatan takwa, wala ta'awanu, jangan tolong menolong, alal ismi, pada perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Abdul Somad tidak datang setakat menyampaikan tausiah, tidak hanya setakat tabligh akbar, tidak hanya setakat menyampaikan ayat. Yang diinginkan adalah meninggalkan kenangan yang baik-baik saja. Semoga yang tak baik dilupakan. Allah yang membuat kita terlupa, insya Allah. Agak-agaknya saudara saya yang ada di Tuaran, sudikah melupakan yang tak baik dari Abdul Somad? Alhamdulillah, dari bunyinya macam tak sudi agaknya.